Di tengah alun-alun kota Nganjuk berdiri monumen pejuang muda yang tegap menghadap selatan ke arah kawasan ekonomi kota Angin Nganjuk. Sosok itu adalah Kapten Kasihin, ikon alun-alun kota Nganjuk sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Siapakah sebenarnya Kapten Kasihin dan bagaimana perjuangannya? Kapten Kasihin lahir di desa Kalanggret, Tulungagung pada tahun 1922. Ia adalah anak ke-10 dari 11 bersaudara putra pasangan pengrajin batik Tomo Diharjo dan Markinah. Meski hidup dalam keterbatasan, Kasihin muda rajin menimba ilmu baik di sekolahan formal maupun pendidikan agama. Ketekunannya membawanya menjadi seorang guru di Trenggalek. Masa sulit datang ketika Jepang menduduki Indonesia. Kasihin kehilangan pekerjaannya sebagai guru, lantas masuk dalam pendidikan militer Jepang dan menjadi bagian dari tentara peta. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia sekarang. Pada tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dan sempat menguasai Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Belanda juga berusaha menguasai kembali kota-kota lainnya, termasuk di Jawa Timur. Kapten Kasihin yang saat itu memimpin Kompi 2 Batalion 22 Seriti di Nganjuk bermarkas di Desa Kedungombo. Desa ini menjadi basis penting bagi gerilyawan dalam menghadapi agresi Belanda. Di sini Kapten Kasihin bersama pasukannya menerapkan berbagai strategi untuk menghalau pasukan Belanda. Desa Kedung Ombo menjadi pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk dan menjadi kantong pertahanan para pejuang yang menumpang di rumah-rumah penduduk, karena kota Nganjuk telah dikuasai Belanda saat itu. Pada tanggal 22 Juli 1949 terjadi pertempuran sengit di Desa Kedung Ombo. Kapten Kasihin bersama pasukannya mendapat serangan pasukan Belanda yang menggempur pertahanan mereka. Dalam peperangan itu, Kapten Kasihin tertembak dan terpaksa menarik mundur pasukannya. Dalam kondisi terluka, ia berlari ke perkampungan dan bersembunyi di rumah penduduk. Namun akhirnya ditemukan musuh dan gugur di tempat persembunyiannya. Setelah pasukan Belanda pergi, jenazahnya dibawa ke balai desa dan kemudian dipindahkan ke rumah salah satu perangkat desa untuk disolatkan di sebuah surau kecil sebelum dimakamkan di pemakaman umum bersama para pejuang lainnya yang gugur dalam pertempuran tersebut. Kemudian jasad pemuda 27 tahun tersebut dipindahkan ke Tulung Agung, tempat asalnya, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Rejo Agung. Sekarang mari kita telusuri jejak sejarah Kapten Kasihin di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur. Berikut liputan penelusurannya.
dari sana. Ini hari ini. Ini tembakan terakhir. Nih. Jagung-jagung mana? Ya, jagung ini tepatnya sini. Memang dulu juga jagung. Jagung sama padi sekitar sini. Jadi tembak dari sana, dari jauh dikejar. Kejar, kena, lari ke sana, ke timur. Ke timur masuk kampung. Belanda itu dua arah. Ya, dari timur barat masuk kampung, kejar TNI, ketembak, langsung masuk kampung. Dari arah sawah tertembak, Kapten Kasihin larinya arah ke sana. Nah, setelah lari ke sana masuk ke gang kecil arah ke selatan, baru masuk ke kota warga. Masuk sini Kan di Pombong ada kan? jadi Mbah Kabul itu masih kecil, duduk di depan sini makan gitu. Ketika Kapten Kasihin lari dari sana, nah Kapten Kasihin naik masuk ke sini itu sempat di depan pintu itu ada Mbah Kabul ya, masih kecil, umur sekitar 10 tahunan, itu duduk di depan pintu itu makan. Nah setelah makan dilompati sama Kapten Kasihin. Nah Kapten Kasihin itu langsung masuk ke sana. Nah masuk ke sana sama Mbah Warso ya. Ini ruangan asli sampai sekarang masih ada. Jadi sama istri Mbah Rasio itu diperbolehkan masuk dalam ruangan ini dan menyelinap di kolong kamar tidur. Cuman kamar tidur sudah nggak ada ya. Nah ini ruangan yang saksi mata yang dulu pernah dijadikan tempat untuk menyelinap Kapten Kasihin ketika tertembak itu. Nginap di bawah kamar tidur, di situ mengamankan. Jadi sama ibu Rasio itu, Pak Rasio masih asli. Cuman ada beberapa renovasi aja, tapi ruangan ini masih asli. Rumah yang pernah dijadikan persembahyangan terakhir jenazah dari Kapten Kasihin di sini. Disemayamkan di sini satu hari, setelah itu disolati di musola sebelah, musola kuno itu. Nah di sini beliau ditunggui oleh masyarakat setempat. Setelah itu setelah disolati baru dimakamkan di makam umum di Serduumbo di sebelah utara dari rumah ini.
sebagai tempat musola. Musola kuno sampai sekarang itu masih utuh sebenarnya, cuma saya nggak digunakan. Ini aja masih asli ya. Tekel-tekelnya tekel kuno, dan ini musola ini memang sudah ratusan tahun sampai sekarang masih ada. Ini dulu tempat bersemayam terakhir disolati jenazah di sini, baru dibawa dimakamkan di sebelah utara dari bangunan ini. Mas, kita kemana Mas? Kita sekarang di salah tempat makam dari Tifar Suwondo. Ini dulu salah satu tempat yang masyarakat menyebutkan bahwa sini dulu itu sebagai tempat pemakaman sementara dari Kapten Kasin sama Kopral Banu. Nah, Kopral Banu ini juga korban dari keganasan pasukan Belanda. Nah, di arah sana kita langsung menuju ke lokasi pemakaman beliau ya. Nah, ini juga artinya dijadikan makam-makam umum oleh warga setempat. Soalnya ada gunakan akhirnya dijadikan makam. Nah, di utara itu juga ada satu makam yang pada masa era beliau, masa tahun abad kedua, makamnya di utara ini. Nah, ini yang masih tertera ya, tertera. Raden Hadjoyo Prawiro, tahun 49. Tahun 49 ya. Ini ya 49, masanya bersamaan dengan Kapten Kasin ini yang ini. Ini masih satu lagi. Ini yang satu perjuangan sama beliau sama ini yang Raden Suprapto juga sama, tahun 49 juga sama. Ini perjuangan beliau bersamaan dengan ini. Nah, yang aslinya dari Kapten Kasin itu posisinya di sebelah selatan sini pemakaman. Di sini itu satu kawasan ya. Maka ini juga sebenarnya itu dulu juga satu tempat dengan Kapten Kasin, tapi sempat dibongkar. Nah, batu-batunya masih ada nih ya. Saya kan digunakan untuk pemakaman warga. Ini kan ini baru, ini digunakan untuk pemakaman umum ya. Sebenarnya itu ini dulu pemakamannya dari Kapten Kasin. Artinya tidak ditinggalkan jejak Mas ya? Nggak ada, sudah langsung secara otomatis dibongkar, nggak ada dikasih tanda-tanda, nggak ada. Jadi ketika 15-20 tahun yang lalu itu di sini masih batu-batanya masih banyak, masih tertata bagus, tapi sekarang sudah nggak ada. Jejaknya sudah nggak ada, tinggal jejak peninggalan perjuangannya aja. Satu perjuangan dengan Kapten Kasin masih ada. Makam-makam tadi di tahun 49 juga meninggalnya.
Kasihin sebenarnya itu kan orang Tulungagung ya. Dia itu dulu seorang guru pelajar, jadi pernah ngajar di SR atau SD pada masa itu. Setelah itu mendaftarkan diri menjadi TNI di Surabaya sana, akhirnya menjadi TNI lah. Ketika agresi militer kedua, beliau itu masuk di Batalion 22 Sriti ya. Beliau selanjutnya menjadi pangkat kapten, menjabat menjadi Danki. Nah, setelah itu ketika agresi militer kedua, beliau itu ditugaskan di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Nganjuk bagian selatan, tepatnya di Desa Kedungombo. Nah, peristiwa tanggal 22 bulan 4 tahun 1949 itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan itu, yaitu ketika Belanda itu ada informasi di wilayah Nganjuk bagian Desa Kedungombo ini sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk. Jadi kabupaten dulu itu pemerintahannya itu sementara dialihkan di Desa Kedungombo sini. Nah, ternyata di sini juga ada 2 batalion, salah satunya itu Batalion Sriti yang dipimpin yaitu Dankinya itu dari Kapten Kasihin. Nah, ketika Belanda datang ke sini itu sempat tembak menembak antara Kompi C yang dipimpin Kapten Kasihin dengan Belanda itu menyerang dari Kedungombo. Beliau ketika peperangan itu beliau kena tembak, akhirnya beliau itu sempat lari masuk ke dalam rumah warga, akhirnya beliau itu juga gugur juga di situ. Setelah gugur beliau ditinggal oleh Belanda. Sebelum gugur dia sempat menyampaikan kepada pemilik rumah, si ibu itu, Bu Rasio itu, bahwasanya menyebutkan ya seperti inilah memperjuangkan negara demi kemerdekaan, istilahnya jiwa raga itu ditaruhkan. Bahasanya kalau Jawanya itu menurut beliau yang langsung yang disampaikan oleh Kapten Kasihin itu, kalau beliau itu yang ini lho Bu, belo negoro, seperti itu penyampaian dari Kapten Kasihin. Nah, ketika beliau itu sempat gugur di situ, akhirnya oleh Belanda kalau itu kapten, akhirnya pangkat itu diambil, hormat itu ditinggal. Setelah tinggal oleh warga ini, jenazahnya ini dirawat, terus dibawa ke kantor desa, itu dibawa ke sini. Setelah itu disolatkan di tempat musala sini ya. Setelah itu jarak 1 hari itu dimakamkan di makam sebelah di Kedungombo itu. Makamnya itu dibongkar. Nah, yang Kapten Kasihin dipindah ke Tulungagung sesuai kelahirannya. Yang Kopral Bango, satu perjuangan yang juga tertembak, itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Nganjuk. Seperti itu kondisinya, seperti itu pada masa itu. Mas, Kapten Kasihin ini di Nganjuk digambarkan di mana, Mas? Sebagai peringatannya. Ada 2 ya. Satu untuk memperingati perjuangan beliau itu di alun-alun Kabupaten Nganjuk itu dibuatkan monumen ya, monumen seperti tugu peringatan, dibuatkan Kapten Kasihin di sana. Setelah itu juga dijadikan nama jalan Kapten Kasihin di Kabupaten Nganjuk. Jadi ada 2 untuk pemeringatan perjuangan beliau. Perjuangan Kapten Kasihin menunjukkan bahwa keberanian, keteguhan hati, dan cinta tanah air adalah fondasi bagi perubahan dan kemerdekaan. Kita harus belajar dari semangat ini, bahwa dalam menghadapi tantangan, sikap pantang menyerah dan komitmen untuk kebenaran adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupakan sejarah, karena dari sana kita belajar dan menguatkan langkah untuk melanjutkan perjuangan demi kemajuan bangsa. Hargai jasa para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa raganya demi membangun negeri ini. Agi Cyber melaporkan.